Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfalul Lailia dengan NIM 21523104 dari kelas PBS 2A akan menjelaskan sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti ini adalah peristiwa besar yang pernah terjadi pada masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau sering disebut VOC. Pada tanggal 13 Februari 1755, nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yang berada di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, nama Giyanti sering disebut sebagai Kianti, tetapi secara tertulis dia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang terkenal sebagai Dukuh Kerten, Gajiharto, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam perjanjian Giyanti ini disebut sebagai pereda api konflik yang terjadi berlarut-larut. Setelah Keraton Kartasura dipindah ke Surakarta, api dari peristiwa geger percinan ini ternyata belum mati sepenuhnya. Pada saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam konflik tersebut mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwana II. Pada saat itu, luas tanah yang diberi memicu konflik tersendiri. Salah satu pangeran lain mengeluhkan ketidakadilan terhadap Gubernur Jenderal Bayong Pangelaman. Lalu gubernur tersebut membuat keputusan yang membuat Pakubuwana II tidak jadi memberikan sebidang tanah tersebut terhadap Mangkubumi. Sejak itulah terjadi pecah belah perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Mingklos Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah perundingan berkali-kali, Harting bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang mau menjadi penguasa tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman VOC dengan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III yang pengganti Pakubuwana II. Nota itu menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi telah mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Jawa Utara dan Mangkubumi. Penandatanganan perjanjian Giyanti tersebut menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi beberapa bagian, atau sering disebut sebagai pilihan negeri. Hal ini menjadi awal mula naik tatanya Mangkubumi di daerah Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan menyandang gelar Senopati Enamologo Sayyidin Panotagama Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Setelah itu melanjutkan pendiskusian tentang pembagian atribut-atribut keraton seperti kris yang menjadi pusaka raja pada saat itu yang diserahkan kepada Hamengkubuwana I. Ada juga bahasa yang dimana Jogja meneruskan adat dialog yang bernama bahasa Banongan, ada juga tari dan lain sebagainya. Lalu terbelahnya masyarakat Jawa tersebut berlangsung cukup lama pasca terjadinya perjanjian Giyanti, seperti pada segi bahasa yang memiliki waktu cukup lama buat mengikuti bahasa-bahasa pada saat ini. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci bagian wilayah, tapi pada bagian atau pada giliran menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang sering disebut sebagai Pangeran Sambernyawa
yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan dalam gerakan Pangeran Sambernyawa pada bulan Oktober 1755 berhasil mengalahkan satu pasukan dari VOC. Pada bulan Februari 1756 ia hampir memberantas sebuah keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian inilah yang membuat tanah Jawa kembali. Pada perjanjian ini disepakati bahwa penyerangan Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Pasuruan, Surakarta. Kemudian tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan modal orientasi politik. Inilah yang mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs sanggar budaya, sedangkan wilayah Jakarta yang di dalamnya terdapat paku alam yang sekarang menjadi daerah istimewa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.